Shalom saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang spiritual formation untuk sesi 1B. Setelah kita belajar tentang meditasi, firman Tuhan, dan berdoa. Kita masih dalam kerangka latihlah dirimu beribadah. Artinya bukan kita datang ke gereja saja, tetapi lebih dalam lagi yaitu bagaimana kita membangun keseharian hidup dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana kita akan belajar tentang berpuasa. Apakah yang dimaksud dengan berpuasa itu? Saudara yang terkasih, puasa adalah rahasia kekuatan dan kedahsyatan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Saya mau sampaikan sesuai dengan Markus pasal 9 ayat 29 yang menyatakan, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Sebenarnya kata berdoa yang dipakai dalam King James Version bukan hanya sekedar berdoa, tetapi di sini dikatakan tentang prayer and fasting. Artinya berdoa dan berpuasa. Kenapa demikian? Karena dengan berdoa dan berpuasa itu akan mempunyai kekuatan atau powerful daripada yang biasanya kita berdoa. Jadi ada begitu banyak orang yang dalam pergumulan hidupnya melakukan puasa. Kita dapat melihat orang-orang kudus yang berpuasa, seperti Musa berpuasa, Daud berpuasa, Elia, Esther, Daniel, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun berpuasa. Rasul-rasul, Martin Luther, John Calvin, John Wesley, John Knox, dan lain-lain, semua adalah orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau di dalam ada orang yang mengajarkan kita tidak perlu lagi berpuasa, ya ini satu pilihan. Apakah kita mau makin dalam masuk dalam Tuhan untuk mengambil kekuatan itu, atau kita hanya mau sekedar biasa-biasa saja? Saya tetap berprinsip bahwa kita tetap harus berpuasa. Apa gunanya kita berpuasa? Saya mencatat banyak sekali hal, yaitu menguatkan doa yang kita naikkan, kita mencari petunjuk daripada Tuhan, kita mengungkapkan kesedihan kita di hadapan Tuhan, ataupun kita memohon kelepasan atau perlindungan, mengekspresikan pertobatan dan berbalik kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengungkapkan kepedulian terhadap pekerjaan Tuhan, seperti Nehemia ketika pembangunan bait suci yang kedua, dia punya kekuatan, dia punya keinginan yang sungguh untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian mengatasi godaan dan mengabdikan diri kepada Tuhan, karena dengan berpuasa kita mematikan keinginan daging kita sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, semua ini adalah mengungkapkan kasih dan ibadah kepada Tuhan dengan bentuk penyembahan, penghormatan terhadap keberadaan Tuhan dengan lebih dalam lagi. Apalagi dijoinkan antara berdoa dan berpuasa, itu memiliki kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Kalau kita mau melihat metode puasa yang alkitabiah, kita banyak melihat. Saya memberikan beberapa cukup banyak contoh. Jadi ada puasa biasa, puasa total, puasa sebagian, puasa luar biasa, ada puasa pribadi, ada puasa bersama, jadi kita satu tim, beberapa orang berpuasa bersama, atau puasa berkata. Semua dengan ayat-ayat pendukungnya kita bisa belajar sendiri. Karena saya hanya memberikan prinsip dasar bagi kita untuk membangun spiritual formation kita. Dan kalau kita lihat orang-orang yang dipakai Tuhan yang luar biasa, sebagaimana saya contohkan misalnya Charles G. Finney, itu berkata seperti ini. Setelah dia keliling dan KKR, maka ia harus berdoa dan berpuasa selama 3 hari untuk mengisi kembali rohaninya dan mengambil kekuatan Tuhan untuk KKR lagi, berkeliling. Artinya ketika dia melakukan KKR, melayani dengan sungguh-sungguh, ada satu kekosongan yang akan terjadi, di mana dia merasa membutuhkan Tuhan dan dia mulai berdoa dan berpuasa untuk mengambil kekuatan itu lagi dan untuk melanjutkan pelayanannya.
Kita mungkin pernah tahu tentang Sadhu Sundar Singh. Ya. Kalau kita lihat bagaimana dia berdoa dan berpuasa selama 40 hari 40 malam di dalam hutan, sampai ketika dia sedang berpuasa, ada singa yang datang. Singa seperti Daniel, kisah Daniel, tidak berani memakannya karena ada satu nuansa kekuatan yang kuat sehingga dia bisa berpuasa dan ada kekuatan di dalamnya. Atau Martin Luther yang menyatakan begini, jikalau seorang pelayan tidak mau berdoa dan berpuasa pada hari Rabu dan Jumat, maka ia tidak boleh melayani. Artinya dia memiliki prinsip bahwa seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan harus berdoa dan berpuasa. Tidak boleh tidak. Atau kita dapat melihat dari Smith Wigglesworth, ya, ini orang yang sungguh luar biasa ketika dia berpuasa dan berdoa memberikan satu otoritas yang besar. Dia menyembuhkan, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Saya pernah dengar cerita ketika dia juga dengan kuasa Tuhan yang ada dalam dirinya karena dia dapati dengan berdoa dan berpuasa, banyak sekali ketika dalam lawatan KKR banyak orang bertobat. Semua bukan karena kekuatan dia, tetapi karena doa dan puasa yang memberi kekuatan, di mana Tuhan menyatakan kekuatan dalam kehidupannya. Itu tentang bagaimana kita harus berpuasa, dan saya katakan sungguh-sungguh bahwa kita harus belajar berpuasa. Kemudian pelajaran selanjutnya menyangkut disiplin dalam membaca firman. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dalam kehidupan kita membaca firman dengan asal-asalan, padahal kita tidak melihat nilai kekekalan di dalam firman yang kita baca. Apa yang kita baca, apa yang kita belajar itu membawa nilai-nilai kekekalan, sehingga jangan pernah melalaikan itu. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budi. Artinya apa? Ketika kita belajar untuk mengenal firman, membaca firman terus, itu akan membuat satu pola pikir kita yang berubah. Sehingga apa? Sehingga kita mulai menggantikan pola pikir yang lama dengan pola pikir Kristus yang baru. Nah, itu dapat dilakukan dengan apa? Disiplin belajar. Artinya kita belajar terus, jangan pernah tidak belajar. Atau dikatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Kata-kata mengetahui kebenaran adalah ketika kita belajar firman, kita baca firman, dan kita akhirnya mengenal Kristus dan kebenarannya, mengenal Kristus mati. Apa yang kita kenal itulah yang akan membuat kita dimerdekakan. Ketika kita tahu bahwa Yesus sudah mati untuk kita dan dia menebus dosa kita, ketika kita harus mengaku dosa kita, maka ketika kita mengimani itu dan kita melakukan itu, dia menebus segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara yang terkasih, dalam belajar firman ada dua cara belajar kita. Pertama, yang kita kenal dengan kita belajar melalui kita belajar Alkitab, baca Alkitab. Nah, orang-orang yang dalam hal ini luar biasa bisa kita lihat yaitu D.L. Moody, ya, atau Charles Finney. Mereka begitu disiplinnya untuk belajar firman dengan sangat-sangat luar biasa. Atau Watchman Nee, ya, salah seorang saksi Kristus untuk Cina. Itu kalau kita belajar firman. Kalau kita belajar melalui segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan kita, artinya begini, bahwa setiap hari, setiap saat Tuhan itu menunjukkan firman-firman yang digenapkan dalam kehidupan kita. Nah, kita harus mengambil intinya dan mulai belajar tentang hal itu. Misalnya ketika kita dalam pergumulan dan Tuhan menolong, di situ Tuhan menyatakan bahwa aku mengasihi engkau dan menjaga memelihara engkau. Nah, inti-inti dari firman yang dia nyatakan dalam kehidupan kita ketika kita berjalan, dan disitulah kita belajar bagaimana kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudara yang terkasih, segala kejadian, kalau kita melihat dari kacamata Roma 8 ayat 28, yaitu bahwa segala apapun yang terjadi, Allah bekerja untuk mendatangkan
kemuliaannya, untuk mendatangkan kebaikannya di dalam hidup kita. Sehingga bagi setiap anak Tuhan, dia harus berpikir bahwa apa yang terjadi itu merupakan anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Di situ dia bisa belajar mengenal Tuhan. Makanya kita diminta untuk berjalan bersama Tuhan, intimasi dengan Dia, supaya kita dapat belajar dengan lebih baik lagi. Kita sudah mempelajari 2 lagi, yaitu bagaimana berpuasa dan disiplin belajar firman. Saya berharap kita semakin hari semakin mengenal firman, dan kita semakin juga melaksanakan 2 poin spiritual formation ini dalam kehidupan kita. Dan saya berharap kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Masih ada 2 lagi yang akan kita lanjutkan ke depan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita bertumbuh untuk semakin dekat, semakin mengenal Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati.